hormat Bapak Bupati Banggai, Bapak Wakil Bupati Banggai, yang kami hormati para pimpinan UPD yang hadir, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk, dan semua hadirin pada yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 7 Desember 2020 kita diberikan kesempatan untuk hadir di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Rumah Sakit Darurat ini sudah mendesak karena saat ini Rumah Sakit Lubuk sudah kewalahan menangani pasien. Jadi pasien COVID yang saat ini berada di ruang isolasi maupun ruang tropis dan IGD sudah sangat overload, dan untuk itu dalam rapat beberapa waktu yang lalu dengan PLH Bupati sudah disepakati bahwa Kabupaten Banggai harus menyiapkan rumah sakit darurat. Tujuan dari penyiapan ini adalah memisahkan mereka yang sudah positif agar diisolasi dan sekaligus dirawat di tempat ini agar rumah sakit bisa lebih leluasa menangani pasien-pasien yang masuk di sana. Kemudian Dr. Yusran selaku direktur sudah menunjuk Dr. Ernita Kamindang untuk jadi penanggung jawab di sini, dan perlu kami laporkan saat ini sudah ada 8 dokter dan perawat yang bersedia untuk bertugas mengabdikan diri di rumah sakit darurat. Semua perlengkapan kami kerjasamakan dengan rumah sakit, termasuk obat-obatan, dan insya Allah Pak Bupati setelah launching ini kami sudah mendapat pesanan 2 kamar dari luar, itu belum termasuk yang nanti akan di-drop dari rumah sakit darurat. Mudah-mudahan dengan perkenan Pak Bupati, Wakil Bupati meresmikan untuk launching pada hari ini, mudah-mudahan keberadaan rumah sakit darurat ini betul-betul bisa membantu penanganan pasien COVID. Kemudian yang kedua Pak Bupati, satu hal lagi yang sangat mendesak saat ini adalah pemeriksaan PCR, karena kita masih menunggu dari PAU yang lama 10 sampai 12 hari, dan di anggaran kami Pak Bupati sudah kami cantumkan dana untuk pengadaan mobile PCR dan juga PCR status yang di rumah sakit. Bukan tetapi yang kami pesan itu pihak penyedianya sudah menyampaikan surat tidak mampu untuk menyediakan sampai dengan tanggal 10 Desember. Oleh sebab itu mungkin ini perlu langkah-langkah dari tim gugus COVID Kabupaten Banggai bagaimana bisa mengatasi PCR ini. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Bupati kita bisa mencari alternatif bagaimana penyediaan mobile PCR yang ready dan kemudian bisa kita segera manfaatkan. Untuk itu kami perlu mengharapkan dukungan dari Pak Bupati, Wakil Bupati agar hal ini bisa dibantu penyediaan, dan mungkin Pak Bupati punya hubungan dengan rekan-rekan di Jakarta ataupun di Makassar ataupun di Palu yang bisa membantu kami dalam pengadaan PCR mobile. Inilah yang bisa kami sampaikan di akhir sambutan ini. Mari kita berharap berdoa semoga pandemi COVID di Kabupaten Banggai, jumlah pasien yang terus meningkat dan juga yang meninggal Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terus bertambah tanpa penanganan yang luar biasa, kasus ini akan terus bertambah. Sebab itu kita berharap semangat ini akan terus ada, dan kita berharap dukungan Pak Bupati, Wakil Bupati betul-betul terhadap penanganan COVID ini agar kami di lapangan juga terus bersemangat. Inilah yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon perkenan Pak Bupati, Wakil Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus launching rumah sakit darurat COVID di Kabupaten Banggai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, dan saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, para DKPSDM, para Dinas Pora, kepala rumah sakit Lubuk, dan para pejabat yang sempat hadir,
hadir serta tenaga medis yang insya Allah jadi penanggung jawab ataupun pengelola. Kita bersyukur sekali pada hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati masuk ke kantor kembali, dan tadi kita sudah mendapat laporan segera kita tidak lanjuti persoalan yang sangat serius tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangke dengan segera di launching rumah sakit COVID yang gedungnya ini berasal dari gedung BKPSDM untuk asrama, tentu saja asrama untuk pelatihan. Tetapi kita bersyukur juga tentu untuk penanganan COVID yang sesegera mungkin dan seserius yang sudah digambarkan oleh kepala dinas tadi. Gedung ini saya tinjau tadi sudah layak dan juga peralatannya juga cukup memadai, sehingga tentu sisa beberapa titik penambahan dari misalnya saja standar-standar yang ada yang berkesesuaian, dan mudah-mudahan itu juga kemudian bisa menjadi satu bukti bahwa kita betul-betul memang dalam rangka penanganan COVID khususnya warga yang akan diisolasi secara khusus di rumah sakit yang saat ini juga sudah maksimal, bisa teratasi dengan tidak jauh beda dengan kualitas rumah sakit yang ada di daerah kita ini. Satu hal yang tadi mungkin saya perlu tekankan, memang perkembangan COVID ini memang sudah perlu sangat kita seriusi dan tentu membutuhkan perhatian yang serius dari semua kita. Kedisiplinan yang tentu harus terus kita tingkatkan, semakin kita tingkatkan bahkan. Dan saya tentu saja melihat bahwa itu semua tergantung dari kita-kita yang sebagai pimpinan memberi contoh, dan mungkin dalam lingkungan keluarga pun seperti itu. Tadi pagi misalnya saya dapat kantor sunyi. Nah, saya kira ini juga perlu kita evaluasi, sebab kalaupun kita merasa kita harus kerja di rumah, belum tentu kita bebas dari COVID. Tetapi kalau kita di kantor kan ketemu sama pimpinan yang itu apalagi klasternya bukan klaster kantor, saya kira Pak Kepala BKPSDM segera melakukan revisi untuk itu, supaya kita, kalau saya sama Pak Bupati itu maunya ketemu pegawai, saya support. Bagaimana keluargamu, bagaimana lingkunganmu, bagaimana kedisiplinanmu, itu kan kita yang bisa ketemu setiap saat dengan pegawai, kita menghimbau. Daripada dia di rumah, di rumah dia kesana kemari, tertular dia, tidak menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita sebagai pimpinan ketemu, kita himbau dia, kita ingatkan dia mungkin lebih punya kesadaran tinggi. Nah, itu menurut saya, sehingga saya di grup Pemda tadi agak sedikit bergurau sambil saya bertugas di Satpol PP di situ, tempat tunggunya. Bagian daripada feeling saya, pegawai ini adalah bisa menjadi contoh penegakan disiplin pencegahan COVID dari pegawai. Kalau saya punya feeling, mudah-mudahan ini sama dengan Pak Wawu punya feeling, dan kita semua, supaya daripada di rumah, dia terus kemana-mana, akhirnya juga jadi penyebar COVID. Dan kemudian ya kita semakin kewalahan kalau kemudian ini terus bertambah, naudzubillah min dzalik. Terus kemana lagi kita? Kita berharap kita bersungguh-sungguh. Hari ini kita bersungguh-sungguh. Kita mau apa yang kita upayakan hari ini dengan rumah sakit darurat COVID ini. Sudah ini yang terakhir, dan mudah-mudahan selanjutnya tidak ada pasiennya. Kita minta tidak ada pasiennya, mudah-mudahan. Kalau tadi sudah ada yang order 2,
mudah-mudahan itu saja isi. Yang lain segera sembuh, segera sehat semua, segera kuat imunnya kembali. Karena kalau tidak, waduh, tambah kayak bagaimana. Dan itu kita semua yang salah. Kemarin di hari anti korupsi, ya tentu kalau kita sebagai pemerintah, kita dituduh sebagai yang masuk dalam kategori korupsi juga gara-gara kita tidak memberikan satu upaya maksimal dalam rangka pencegahan ini, pencegahan COVID, pencegahan untuk masyarakat yang lebih hidup sehat. Oleh karena itu saya kesempatan yang baik ini mengingatkan bahwa apa yang kita upayakan ini adalah bagian daripada upaya yang maksimal kita sebagai aparatur sipil negara, kita sebagai pimpinan yang sangat peduli betapa pentingnya upaya-upaya pencegahan COVID itu dilaksanakan di daerah Kabupaten Magetan, di daerah yang kita cintai. Dan memang ada beberapa hal yang kita support. Mudah-mudahan sudah segera masuk tentang PCR itu yang masih terkendala. Yang mudah-mudahan saya dengan kendala saya mungkin kontak beberapa pejabat dirjen yang biasa kasih masukan sama saya tentang alat-alat itu. Karena kita juga takut sekarang KPK, di mana-mana KPK. Jadi ya tentu ini bagian daripada ikhtiar kita untuk penanganan secara cepat. Memang beberapa waktu yang lalu ada alat PCR, tapi kan tidak familiar dipakai sama dokter. Itu juga yang perlu kita perlihatkan sama satu keberpihakan bahwa kita tidak asal ambil alat tapi kemudian tidak bisa dipakai. Saya kira itu Pak Kadis, terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan Pak Direktur ya. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita berharap ya sudahlah, pokoknya ini kita resmikan, selanjutnya tidak dipakai. Begitu. Jangan kita resmikan 1 minggu full. Aduh. Itu yang repot kita. Jadi mudah-mudahan kita semua berikhtiar, berdoa, mudah-mudahan semua ini adalah bagian dari kesungguhan pemerintah dan bersatu padu kita dalam kaitan dengan upaya untuk pencegahan COVID dengan ya tentu serius atau fokus. Insya Allah kita bisa atasi itu dan masyarakat kita bisa lebih menyadari bahwa sekarang ini tidak bisa lagi kita tidak mewaspadai atas merebaknya peningkatan penularan virus COVID-19 di daerah kita. Kira ini yang bisa saya sampaikan dan Pak Wakil Bupati bisa menambahkan arahan untuk kita bisa juga segera tindak-lanjuti. Silahkan. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu langkah maju Pemda Banggai hari ini di launching tentang pembukaan rumah sakit khusus COVID-19. Tentunya ini satu upaya dari pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan yang maksimum, yang terbaik buat masyarakat. Tetapi saya sependapat dengan Pak Bupati, bukan berarti kita buka rumah sakit ini hanya, tapi semakin terjadi peningkatan yang tertular daripada COVID-19. Jadi ini tentunya kesadaran dari semua kita, dari semua masyarakat. Kita harus 3M tadi, menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker setiap saat. Itu kita harus peduli semua. Dan tentunya yang kedua saya ingin minta kepada Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit yang membawahi rumah sakit khusus COVID ini yang standar operasional prosedur SOP-nya tentang penanganan COVID ya dengan alat pelindung diri dan semuanya itu harus maksimum sehingga tidak ada klaster baru di rumah sakit atau kepada siapapun. Yang utama bagi kita masyarakat sadarlah bahwa COVID saat di mana-mana, tapi kita juga harus membiasakan diri dengan 3M itu. Mencuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Dan sekali-sekali kita harus menjaga kita punya suhu tubuh pada di bawah 37 derajat. Demikian Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira itu yang kita sudah dengarkan dan dengan demikian
kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita bersama-sama meresmikan penggunaan rumah sakit darurat COVID-19 di daerah Kabupaten Banggai, dan dengan demikian insya Allah penanganan COVID bisa lebih teratasi untuk daerah Kabupaten Banggai, dan kita tentu saja semakin bisa menyadari pentingnya memerangi COVID-19 untuk kehidupan masyarakat kita. Terima kasih.